Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik. Saya di sini akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 sama saya yang sebelum saya mulai mungkin es briefing dulu ya, biasa ya. Ya. Es briefingnya nggak pakai kinestetik juga. Saya es briefingnya agak berpikir juga ya. Oke, es briefingnya perhatikan Bapak Ibu. Kalau saya angkat ini kerbau, ya. Ini kerbau. Ini kan? Saya ingin melihat fokus Bapak Ibu. Ini kerbau, ini kucing, ya. Ini sapi. Oke. Ini. Oke, akan saya tunjuk nanti langsung jawab ya. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Baik. Ini siapa? Apa ini? Ya, fokus. Bukan diam juga. Nah, Pak Saiful, ini apa? Pak Dede, ini apa? Cluenya berpikir sebelum Bu Septi, ini apa? Terlalu banyak berpikir. Win, ini apa? Ini apa? Jari. Berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab. Terus Berpikir sebelum menjawab, Betul. Cluenya berpikir dulu sebelum menjawab. Siapa? Ini Bikin sapi. Berpikir dulu sebelum menjawab, itu cluenya ya. Berpikir dulu sapi. Sapi. Benar. Oh iya. Apa ini? Bulan. Ini kan berpikir dulu sebelum menjawab. Kalau gini doang nggak dijawab ya. Kelamaan bu. Yang penting dulunya itu kan berpikir sebelum menjawab. Mau berpikir itu yang penting kelihatan. Itu benar juga. Meskipun jawabannya ini menggaris, kan? Cuma pada amnya berarti benar juga ya. Kan berpikir gitu ya. Amin. Gak bisa nanya. Langsung ke pemaparan aja ya. Di sini saya akan membahas terkait budaya positif.
Kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan baik. Terus apa lagi? Terus menerus. Yang dilakukan terus menerus. Oke. Apa lagi? Kegiatan. Kegiatan apa Bu? Kegiatan yang dilakukan. Contohnya? Kegiatannya misalnya pembiasaan. Pembiasaan, literasi. Terus apa lagi? Berdoa sebelum Berdoa sebelum makan. Itu budaya positif ya. Pembiasaan. Oke. Budaya positif ini di sekolah ini sangat penting nggak? penting. Penting, betul sekali Bapak Ibu. Budaya positif ini sangat penting khususnya bagi bagi anak didik kita, khususnya bagi kita ya. Bagi kita selain kita memahami terkait budaya positif ini, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman budaya positif ke semua warga sekolah. Agar apa? Agar terciptanya suasana pembelajaran, suasana budaya yang bagus, yang baik buat sekolah kita, khususnya bagi anak kita, anak didik kita. Baik, selanjutnya di dalam budaya positif ada beberapa konsep inti. Di sini pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru, pembelajaran paradigma baru, atau biasanya kita sebut kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu juga, saya mau bertanya lagi, mungkin pernah mendengar istilah pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Pernah mendengar? Harus ada. Oke, pembelajaran bagus di kelas biasanya pembelajaran berpusat pada guru apa pembelajaran berpusat pada murid? Pada murid, Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi murid dijadikan sebagai subjeknya gitu, Pak. Guru sebagai fasilitator saja. Ya, jadi yang aktif siswanya bukan gurunya gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu juga sama ya, Bapak Ibu guru juga sama yang lain ya. Jadi pembelajaran harus berpusat pada murid. Memang idealnya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, atau bisa disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Atau pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan siswa. Baik. Terus bagaimana ketika kita mau melihat kebutuhan siswa itu seperti apa? Melihat kebutuhan siswa itu ketika kita hanya memberikan pembelajaran secara ceramah atau hanya memberikan atau mentransfer ilmu saja, bagaimana kita tahu kebutuhan siswa itu yang harus kita selesaikan solusinya? Atau ketika kita nggak memberikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mencari menilai kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana kita mau menemukan kebutuhan siswa seperti apa ketika kita hanya mentransfer ilmu atau dengan metode ceramah saja seperti itu ya, hanya satu arah. Oke, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah merupakan pembelajaran dari kurikulum merdeka sebagai pembelajaran paradigma baru atau pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru harus berpihak pada siswa. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ada yang pernah dengar profil pelajar Pancasila itu apa? Oke, kebinekaan global. Saya profil pelajar Pancasila mungkin kurang jelas ya.
Saya ingat. Pertama, beriman bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya siswa kita memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik, seperti itu ya. Yang kedua, berkolaborasi, berkebinekaan global. Artinya apa? Berkebinekaan global ini lebih ke menjunjung tinggi budaya suatu bangsa atau menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Karena kita tahu kebudayaan Indonesia itu banyak ya. Terus bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya bukan berarti bergotong royong dalam terkait kebersihan sekolah atau terkait bergotong royong dalam membersihkan sampah dan lain sebagainya. Tetapi bergotong royong ini lebih ke global. Artinya apa? Bergotong royong ini lebih ke artinya kerjasama atau berkolaborasi dengan antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa dan lain sebagainya. Terus kreatif. Artinya siswa memiliki pemikiran yang kreatif, bernalar kritis dan berpikir secara kritis, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri, memiliki kemandirian terkait pembelajaran yang mereka yakini. Oke. Di dalam perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon yang dulu sering kita pakai ternyata berbeda sekali dengan pendekatan yang dibahas terkait teori kontrol. Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Tapi pada kenyataannya realitas atau kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Misalkan siswa nggak bisa kita judge anak itu sama kebutuhannya, cara belajarnya sama, tapi untuk teori kontrol di sini pasti beda-beda, seperti itu ya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini setiap anak itu pasti cita-citanya pasti berbeda-beda. Nggak mungkin sama, meskipun kita memberikan pembelajaran yang sama, misalkan. Terus kita coba mengubah orang agar berpasangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol berkata bahwa kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak berperilaku buruk atau menyimpang, jangan langsung menjudge itu salah. Gitu ya. Kalau sesuai dengan teori kontrol, harusnya kan pasti di dalam perilaku setiap anak itu mau baik ataupun buruk pasti ada tujuannya. Ditanya dulu baik-baik seperti apa, mau belajarnya seperti apa. Misalkan anak melakukan coret-coret misalkan ya, pasti kita menjudge anak itu salah, langsung dihukum. Kalau menurut teori kontrol jangan seperti itu, harusnya dikomunikasikan dulu kenapa anak seperti itu. Terus yang terakhir cari jalan keluarnya. Artinya anak suruh mencari nanti ada keyakinan kelas ya. Dari perbuatan seperti itu apa yang harus dilanggar. Gitu ya. Terus yang seterusnya, saya mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita berpendapat bahwa dulu kita bisa mengontrol orang lain untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Tetapi menurut teori kontrol itu tidak bisa, karena setiap anak, setiap orang tidak bisa dikontrol sama orang lain. Itu tergantung dari dirinya sendiri, atau bisa disebut dengan motivasi intrinsik atau yang ada di dalam dirinya. Meskipun kita nyuruh anak misalkan kamu jangan telat, terus besoknya nggak telat, apakah anak itu sudah terkontrol sama kita? Belum tentu juga, ya. Karena di dalam hatinya bisa jadi anak itu takut dihukum, takut apa, itu tidak terkontrol juga kalau menurut teori kontrol. Terus pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Tetapi kalau menurut teori kontrol, ketika
misalkan ada permasalahan, anak nggak mau, terus kita paksa. Kalau menurut kami kontrol itu salah, itu tidak baik untuk dilakukan. Hal baiknya harusnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita musyawarahkan atau kita ngomongkan baik-baik, komunikasikan baik-baik dengan anak. Maunya seperti apa? Bagusnya seperti apa? Supaya terciptanya motivasi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Oke ya. Terus model berpikir menang kalah menurut stimulus respon. Mungkin kita kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Mungkin pernah mendengar istilah dari bahasa Inggris, misalnya win-win solution, gitu ya? Pernah mendengar itu? Ya. Jadi jangan berpikir ketika anak salah kita pasti menang. Jangan berpikir seperti itu. Kalau menurut teori kontrol, kalau biasanya ketika anak melakukan kesalahan, kita pasti berpikir anak salah nih, kita hukum, kita pasti menang gitu. Jangan seperti itu, harusnya berpikirnya menang-menang. Supaya apa? Ketika anak dijudge salah oleh guru, pokoknya kamu salah, pokoknya sesuai dengan kata saya harus gitu, kamu harus gitu, kamu tetap salah. Takutnya terbentuk karakter yang jelek atau karakter yang gagal. Anaknya berpikir, wah saya gagal ya. Takutnya nanti ke bawah-bawah ketika anak sudah lulus, mungkin ketemu di jalan sama kita, bisa aja ada perasaan yang tidak baik ke kita. Harusnya menang, menang, dan menang. Artinya dari win-win solution ini, anak merasa menang, merasa dibela sama kita pun merasa bisa gitu untuk mendidik anak dan terciptanya motivasi intrinsik yang ada. Baik, selanjutnya disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, tadi yang pertama pernah budaya positif. Di sini disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar disiplin positif ini berkaitan dengan aturan. Mungkin ya, ketika kita mendengar disiplin mungkin pasti aturan, terus hukuman, terus dan lain sebagainya. Atau kaitannya dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kamu melakukan hal itu, kamu disiplin. Misalnya, anak datang pagi-pagi, kita masuk jam 6.30 ya. Anak datang 6.30, pas. Apakah anak itu disiplin? Coba ada yang mau berpendapat, anak disiplin nggak? Belum tentu ya. Ketika datang jam 6.30, sedangkan waktunya jam 6.30 itu kamu sudah masuk, belum tentu disiplin. Karena disiplin itu datangnya dari dalam diri anak itu sendiri, atau harus ada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri. Bisa jadi ketika ada guru, anak datang jam sebelum datang itu, ketika ada guru, bisa jadi ketika ada guru anak datang jam segitu. Bisa jadi ketika nggak ada guru, bisa aja dia datang jam berapa aja seperti itu ya. Yang jelas, ketika kita berbicara tentang budaya positif, disiplin positif, kita ingin mengembangkan, ingin memupuk, atau kita ingin memberikan disiplin yang berada di dalam dirinya sendiri, dari kemauannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena dan lain sebagainya, atau karena hadiah gitu deh. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri atau belajar pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, di sini disiplin diri ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa disiplin yang dibahas disiplin itu adalah disiplin yang motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketika anak sudah memiliki motivasi diri, ketika anak sudah memiliki motivasi yang sifatnya intrinsik,
tanpa paksaan dari yang lain. Mau ada guru nggak ada guru, mereka pasti datang atau mereka pasti melakukan sesuatu dengan keinginan dirinya, bukan karena hadiah ataupun suatu paksaan atau hukuman. Oke? Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kelasnya, maka ia akan tersenyum bukan karena ada hukuman oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Ya, seperti yang dipaparkan tadi bahwa ketika kelas ketika mereka sadar bahwa kebersihan kelas itu penting buat mereka, nyaman buat mereka belajar, mereka tanpa disuruh pun ketika mereka memiliki disiplin diri, memiliki motivasi diri, pasti akan membersihkan dengan sendirinya. Gitu. Oke. Tadi ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Mungkin Bapak Ibu pernah juga mengenal atau mendengar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu secara umum nilai-nilai yang baik, ya. Seperti kalau di sini saya jelaskan terkait profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkredit. Terus dalam life skillnya, keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Mungkin nilai-nilai kebajikan ini tidak asing juga buat Bapak Ibu, karena nilai-nilai kebajikan ini yang semestinya harus kita lakukan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah, khususnya pada anak didik kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan itu untuk menjadikan anak menjadi sesuatu yang baik, gitu, bermanfaat nantinya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik sifatnya menuntun dan kita diberikan kelebihan untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat anak didik kita, dan pembelajaran bersifatnya harus berpusat pada siswa, dan kita harus menjadi suri tauladan yang baik buat anak kita. Karena apa yang kita lakukan mau baik mau jelek pasti ada siswa yang mengikuti, gitu ya. Jangankan kejelekan, kebaikan itu pasti dari itu. Begitu juga dengan kejelekan kita. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, khususnya kita di sekolah atau di kelas. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak terkait peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Baik, yang pertama bertahan hidup ini mencakup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ketika Bapak Ibu di kelas, misalkan di kelas ada anak yang lemas, terus ngantuk, terus dan lain sebagainya, atau mencerminkan perilaku yang bukan peserta didik yang semestinya, jangan langsung beri hukuman. Baiknya seperti apa? Ditanya dulu. Siapa tahu anak tersebut belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan sehat, ya. Maksudnya belum makan dari rumahnya atau belum minum susu, gitu ya, di rumahnya. Atau bisa jadi kalau di sini kan sering banjir, ya, bisa jadi rumahnya kebanjiran.
Seperti itu. Jadi jangan langsung dihukum atau dimarah-marahin, jangan. Ditanya dulu, dikomunikasikan dulu dengan baik. Siapa tahu kebutuhan hidup, bertahan hidupnya, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Oke, mungkin dari Bapak Ibu juga membutuhkan ini ya. Rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Oke. Misalkan kalau saya nggak menceritakan terkait guru ya, terkait anak aja. Misalkan ada suatu kelompok, di saat kita belajar berkelompok misalkan. Dari anak berkelompok itu ada salah satu yang memisahkan diri. Kita sudah bagi kelompok, cuma satu nggak mau kerjasama. Jangan langsung dimarahin juga. Ditanya dulu, siapa tahu anak yang satu ini bukan teman yang pas. Iya. Kalau istilah bahasa Jawa beda geng gitu ya. Meskipun mereka satu kelas, bisa jadi bukan teman dekatnya gitu. Bisa jadi merasa tersisihkan, merasa tidak dirangkul gitu ya. Terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, penguasaan ini kalau saya menceritakan terkait guru pasti banyak ceritanya. Ingin menguasai, ingin apa gitu ya. Ini saya tentang anak ya. Di sini tentang peserta didik. Ketika peserta didik kebutuhan pokoknya, kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi, pasti mereka memberikan perilaku yang tidak kita harapkan atau perilakunya yang berbeda. Misalkan apa? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar, ada nggak anak yang biasanya suka pengen ke depan gitu ya? Nah, ada ya, mungkin ini kalau pelajaran bagus nggak ada juga tergantung gitu. Pengen jadi pemimpin, misalkan pemilihan ketua kelas, siapa yang mau? Nah, ada juga yang malu-malu biasanya gitu. Tapi di dalam dirinya pasti ada juga yang, oh saya pengen jadi pemimpinnya gitu ya. Supaya apa? Mereka itu supaya terpenuhi kebutuhan penguasaannya dan supaya diakui juga sama guru. Terus kebebasan. Oke. Kalau kebebasan di sini bukan berarti bebas lepas seperti itu ya. Tapi kebebasan di sini artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di dalam kebebasan ini ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, masih ingat ketika kita memberikan pembelajaran, anak itu memiliki beragam gaya belajar masing-masing ya. Ada 3 kalau nggak salah ya. Apa aja? Kinestetik, audio dan visual. Mungkin kalau seumpama di kelas, ketika kita memberikan pembelajaran, mungkin asik-asik aja ketika anak yang visual dan audio. Apa yang terjadi ketika anak itu kinestetiknya tinggi gitu ya? Kebutuhan kinestetiknya tinggi, pengennya olahraga atau apa praktek gitu. Anak pasti ngerasa terpenjara di kelas gitu ya. Apalagi belajarnya lama, masih merasa jenuh, hanya melihat, hanya mendengar. Anak yang kinestetik pasti lebih lebih aktif gitu. Pasti ngerasa dumel kalau istilahnya ya. Pasti mikirnya ini Pak Guru lama banget sih ngajarnya gitu ya. Ya, dari kebutuhan itulah kita harus mengenali karakteristik anak-anak yang ada di dalam kelas. Salah satunya adalah memenuhi kelima kebutuhan yang ada di sini. Supaya apa? Ketika kelima kebutuhan ini tercukupi, insya Allah pembelajaran pun akan nyaman dan menyenangkan. Artinya kita sebagai guru harus memberikan bervariasi metode untuk untuk menjawab kebutuhan siswa terkait pembelajaran kelas. Atau biasanya kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, baik.
Masih semangat Bapak Ibu? Seperti saya sebutkan tadi bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi perilaku ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Atau motivasi ekstrinsik ini motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ketika tidak ada imbalan atau hadiah, tidak melakukannya, gitu. Atau ketika kamu ke depan misalkan kerjakan soal matematik ini misalkan Pak Dede gitu, kamu bapak nilai plus, itu masuknya motivasi ekstrinsik seperti itu ya. Karena ada imbalan atau hadiah atau apa yang dijanjikan gitu. Ketika tidak ada ucapan itu, pasti anak itu nggak mau karena tidak punya motivasi dalam dirinya, hanya motivasi dari luar saja. Yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Biasanya anak yang memiliki motivasi intrinsik, mereka tidak usah disuruh, tidak usah apa-apain juga, pasti anaknya baik gitu ya. Ketika motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendirinya tumbuh atau berkembang, atau apalagi ketika motivasinya itu bisa memberikan contoh kepada anak-anak lain. Oke, di dalam selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Oke, pernah dengar posisi kontrol guru, Bapak Ibu? Baru ya? Mungkin Agus mau pernah ya? Agus Bu ya, Bu. Karena ini modul dari CGP ya. Mungkin untuk guru penggerak di sini, terima kasih. Saya bukan merancang juga di sini ya. Memaparkan apa yang mungkin banyak kurangnya juga, tapi saya mencoba untuk memaparkan ini. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, saya tanya dulu, Bapak Ibu kira-kira ketika di kelas posisi kontrolnya yang mana? Di mana situasi? Oke, mungkin ada yang penghukum masih banyak ya. Karena posisi kontrol ini bukan hanya satu yang dimiliki, biasanya bisa 2, bisa 3, bisa 5-5-nya. Kalau sama guru yang terbaik itu mungkin yang ke-5-5-nya mungkin ya. Bisa 6 ya Bu? Ya. Oke, penghukum. Penghukum itu yang seperti apa sih penghukum? Biasanya ketika penghukum itu memberikan hukuman tanpa kontroversi, tanpa aturan, tanpa ada hubungannya dengan apa yang dia kerjakan. Misalkan terlambat sekolah nih, langsung pandang sebagai siswa, ambil kamu sini hormat bendera, itu selama 1 jam misalnya. Itu penghukum gitu ya. Atau berkata kasar bukan kasar ya, menegur anak dengan niat mempermalukan anak, itu penghukum juga. Oke, posisi kontrol penghukum, misalkan kayak tadi, misalkan pusat 20 kali, gitu ya. Atau hormat bendera selama 2 jam, bersihkan toilet, nah gitu. Itu penghukum. Ketika anak bersalah, langsung dihukum aja gitu, tanpa ada hal-hal lain. Terus ada pembuat rasa bersalah. Beberapa, misalkan kata-kata kalimatnya seperti ini. Sebenarnya dilihat dari kalimat pun bisa diartikan penghukum itu seperti apa, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah. Jadi si guru itu memberikan
memberikan kata-kata gitu ya, supaya anak itu merasa bersalah gitu, merasa enggak dalam dirinya. Terus teman, nah kalau teman itu biasanya kita menganggap didik kita itu sebagai teman. Kalimat seperti apa? Ayo bantulah dengan bapak ya, gitu ya. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, jangan sampai berulang seperti ini lagi ya. Gitu. Atau kita dengan mudahnya gitu memaafkan yang melakukan kesalahan, karena kita merasa anak itu supaya dekat sama kita. Artinya anak itu bisa menuruti ke teman gitu ya. Saya juga pernah melakukan ketika di sekolah dan sekolah. Misalkan di razia, bukan saya membela anak juga sebenarnya, tapi supaya anak itu mengikuti apa yang saya perintahkan. Tetapi menurut teori kontrol, kita nggak bisa memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau, gitu. Misalkan kayak ini, anak pakai gelang. Pas saya masuk, pas kebetulan waktu itu ada razia, saya lihat kamu pakai gelang, anongin gitu. Itu ada razia. Bukan membela anak juga, tapi besok kamu jangan pakai lagi ya. Artinya kita itu memposisikan sebagai teman dari anak itu. Jadi anak itu bukan berarti kita membela anak berbuat seperti itu. Kecuali kalau besoknya pakai lagi, ya mungkin mama pernah gitu ya. Terus pemantau. Jadi pemantau itu lebih ke konsekuensi. Artinya sesuai dengan aturan yang ada. Pertanyaannya misalkan, kamu melakukan seperti itu, emang peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu berbuat seperti itu? Biasanya pemantau itu disesuaikan atau dicocokkan dengan tata tertib yang ada. Ketika misalkan, ketika kamu ulangan, ketika kamu tidak mengumpulkan tugas, misalkan ya, kamu tidak akan saya beri nilai, gitu. Itu sebagai apa? Sebagai pemantau, bukan penghukum, tetapi aturannya dan konsekuensinya sudah dijelaskan sebelumnya. Anak nggak mengerjakan tugas, misalkan, ya kita nggak ngasih nilai. Ini berbeda. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah inilah posisi kontrol yang paling ideal sebagai seorang guru. Manajer itu seperti apa? Kita berpikir pasti manajer itu di perusahaan, lingkupnya lebih luas lah ya. Cuman ketika di sekolah pun kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diberikan diskusi dulu, dikomunikasikan dulu dengan anak. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Artinya si manajer ini memberikan solusi kepada anak. Anak itu diberikan kebebasan untuk menyelesaikannya sendiri. Kita hanya menuntunnya saja atau memotivasinya aja supaya apa? Supaya anak bisa mencari jalan keluarnya sendiri terkait permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, selanjutnya ada ini. Coba untuk melihat apa yang saya perasaan Bapak Ibu memahaminya, gitu ya. Ada posisi kontrol. Di sini posisi kontrol apakah aku, gitu ya. Wih ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu silakan. Oke, berarti benar kan? Beri aplaus buat kita semua. Selanjutnya, kamu selalu salah. Jadi bahasanya kayak gitu ya. Kamu selalu salah melakukannya. Benar nggak teman-teman? Ada pendapat lain? Oh, udah apa-apa. Udah dijawab dari penghukum gitu ya. Berarti
Saya nggak sia-sia menjelaskan ini ya. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi itu ya? Manajer, baik, terima kasih. Terusnya, ayo lakukan demi Bapak ya. Terus selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Dari soal itu luar biasa sekali Bapak Ibu untuk menguasainya. Terima kasih ya. Masih semangat ya. Saya juga masih semangat ya. Semangat ya, semangat. Semangat. Ya, untuk materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Oke, pertanyaannya adalah kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ada yang bersedia menanggapi atau berpendapat? Ada yang bersedia menanggapi berpendapat? Bagus biasanya. Pendapatnya suka ini. Ya, Pak. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas atau tatib kelas ya? Karena kalau keyakinan kelas ini disepakati bersama-sama, sedangkan peraturan kelas atau tatib kelas itu dibuat sepihak biasanya. Seperti itu. Saya ada yang berpendapat lain? Sama ya? Oh iya. Benar sekali. Jadi kenapa keyakinan? Biasanya keyakinan itu hasil kesepakatan bersama, gitu ya. Bedanya apa dengan peraturan? Kenapa keyakinan? Jadi balik lagi ke pembahasan tadi bahwa keyakinan kelas itu datangnya dari motivasi intrinsik, datangnya dari diri sendiri, dari diri gitu ya. Makanya keyakinan. Ketika kita sudah yakin, pasti kita melakukan tanpa diperintah, tanpa melihat tata tertib yang sudah dibuat sama misalkan pemerintah. Misalkan Bapak Ibu pasti pernah berkendaraan ya, bawa motor, pakai helm. Kira-kira kenapa? Oke, safety ya. Terus kenapa? Nah ya, yang umum aja, jangan lupa pakai helm. Ditilang polisi, bisa jadi kan ya? Ada bunyi panasan. Tapi kebanyakan kalau di kampung biasanya pakai helm tuh Supaya ada. enggak, maksudnya orang kampung tuh tak pakai helm biar saja takutnya ditilang polisi gitu ya. Lumayan kan? Misalkan harus ngurusin sidang dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ketika kita melihat ini suatu keyakinan dalam diri kita, mungkin berpendapatnya karena safety tadi, terus karena bukan safety ya, karena apa ini? Takut ditilang itu bukan keyakinan, ya, karena menyayangi diri sendiri, gitu. Takut kecelakaan, terus terbentur kan pakai helm lebih safety, gitu ya, betul sekali seperti apa yang dikatakan Miss bahwa safety ininya ya. Bisa Pak ya. Oke, lanjutnya. Oke, di dalam membuat keyakinan kelas, kita dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang perlu kita bayangkan. Pertama, bersifat abstrak. Terus karena adanya dalam diri kita. Baik, rasanya yang tahu itu pasti pikiran kita, gitu ya. Berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya secara umum. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Oke, pernyataan positif itu yang seperti apa? Apakah pasti ketika ada pernyataan positif ada pernyataan negatif? Misalkan ketika kita mengumpulkan anak membuat suatu keyakinan kelas, misalkan ada anak yang membuat apa namanya? C
jangan buang sampah sembarangan, begitu ya. Terus jangan berisik. Mungkin ketika seperti itu kan kalimat negatif, harus dibentuk di dalam kalimat positif. Harusnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Misalnya jangan berisik, berarti harap tenang dan lain sebagainya. Ketika kalimat-kalimat seperti jangan, tidak, no, apalah itu ya, yang kaitannya dengan kalimat-kalimat negatif atau dalam pembuatan keyakinan tersebut tidak diperbolehkan, harus dibuat dalam pernyataan positif supaya apa? Agar terpupuk dalam diri siswa itu hal-hal yang positif. Jadi karakter siswa itu akan terbentuk sesuatu yang positif. Terus mudah diingat, jagalah kebersihan. Apa? Panjang nggak sob? Jagalah kebersihan. Enggak. Senang gitu. Suka gitu. Kalau dalam bentuk peraturan panjang gitu, itu harusnya yang lebih simpel aja supaya mudah diingat, gampang untuk dipahami dalam diri siswa. Terus segitiga restitusi. Baik. Untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Bu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Apa itu menstabilkan identitas? Pertama, misalkan, yang pertama menstabilkan identitas, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan ini, ketika Anda berbuat salah, pertanyaan yang pertama, dialog pertama misalnya berbuat salah itu wajar, ya, supaya stabil dulu identitasnya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan hal itu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa itu. Jadi stabilkan dulu permasalahannya. Dengan melakukan permasalahan jangan langsung just asal penuh, jangan gitu ya. Stabilkan dulu identitasnya. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah. Artinya kita bukan membenarkan perlakuan siswa yang salah, bukan. Kalau dari kalimat validasi tindakan yang salah mungkin berpikirnya, wah anak itu salah, benarkan aja, bukan ya. Tapi berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti kita ambil sisi baiknya dulu. Ketika anak melakukan sesuatu, pasti ada baiknya juga. Berarti apa? Tanyakan dulu alasannya kenapa kamu melakukan itu, seperti kenapa? Gitu. Tadi yang sesuai dengan 5 kebutuhan dasar ya. Misalkan pertanyaannya gini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ditanyakan dulu, kenapa dia melakukan seperti itu. Terus kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan angkat aja dulu, misalnya ambil hikmah dari kejadian itu. Nanti anak bisa mengoreksi, oh ternyata ada benar, ada salahnya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, misalkan ada anak berantem, misalkan ledek-ledekan, kan bisa aja kita seolah-olah membela, mempertahankan harga dirimu, gitu. Terus selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya apa? Apa keyakinan kelas kita? Kan itu sudah dibuat tuh keyakinan. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi seolah-olah siswa itu ketika melakukan kesalahan dari tahap 3 ke tahap itu dibimbing untuk pada akhirnya menyelesaikan masalah itu. Jadi
permasalahannya bukan dari apa, penyelesaian bukan dari guru sebenarnya. Jadi dibalikkan lagi kepada siswa dengan peraturan yang ada atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dicocokkan, disinkronkan, anak mau melakukan apa selanjutnya. Terus untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka akan melakukan apa? Baik, untuk selanjutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi. Oh, nggak ada suaranya. Ya. Jadi di cerita ini si Amel sama si Salsa itu ribut ya di kelas ceritanya. Karena ini suatu skenario merupakan tugas yang kemarin. Iya, bukan sebenarnya. Karena ini tugas sebelumnya ada pembuatan perkara segitiga restitusi. Saya buat cerita yang seolah-olah anak itu berantem dari kelas ya. Jadi saya terangkan penerapan segitiga restitusi sampai si anak itu bisa artinya bisa baikkan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka yakini sebelumnya. Jadi pada tahap menstabilkan identitas itu untuk kalimat dialognya bebas ya Bapak Ibu ya. Yang jelas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang terakhir part 3 itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah menanyakan keyakinan kelas, ini siswa itu diberikan lagi ke siswa langkah apa yang akan diperbaiki atau apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Ini adalah tanggapan salah satu siswa kita ketika setelah melakukan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Demikian itu tanggapan dari salah satu murid kita setelah melakukan segitiga restitusi. Videonya ada 2 skenario sebenarnya.
cuman untuk ditampilkan yang ini. Yang satu lagi ceritanya, anak lagi PKL, jarang masuk, terus saya panggil, oh ya seperti itu lah ya. Untuk memahami saya sejauh mana pembahasan yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu memahaminya atau enggak? Coba saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Oke. Ada yang mau nanya nggak sebelumnya? Iya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak terkait motivasi. Tadi ada dua ya, motivasi itu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik di kelas itu yang harus dilakukan atau yang diterapkan itu motivasi apa yang tepat pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya pertanyaan dari Ibu Bulan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya tampung dulu biar nanti sekalian Bu Septi bertanya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bapak menjelaskan terkait segitiga restitusi ya Bapak. Nah, apakah setelah Bapak melaksanakan atau menemukan permasalahan gitu ya dengan menggunakan restitusi ini, permasalahan itu dapat menemukan jalan keluarnya dan siswa menjadi menyadarinya atau tidak, apa kemudian anak tersebut melakukan kesalahan lagi, terulang lagi begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, luar biasa sekali semuanya. Oke, saya mencoba menjawab ya. Yang pertama pertanyaan dari Bu Bulan. Oke, motivasi dari dua motivasi itu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, mana yang lebih baik digunakan di dalam kelas? Seperti itu ya. Oke, yang lebih baik yang pasti yang motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu sendiri dibandingkan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Ketika motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu sudah tumbuh, maka si siswa itu tanpa harus perilaku mereka pasti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya peraturan-peraturan atau kesepakatan yang telah mereka buat pasti akan mereka lakukan tanpa ataupun adanya guru gitu. Ketika ada guru, ya pasti menjalani, misalkan menjaga kebersihan, mereka ada guru bersih, nggak ada guru bersih gitu. Tanpa ada dilihat dari orang lain gitu. Contohnya motivasi intrinsik yang lebih dalam lagi, misalkan motivasi yang lebih ke keimanan, misalnya kita diwajibkan untuk sholat misalnya gitu. Motivasinya sudah ada di dalam diri. Makanya ketika disuruh sama orang tua, disuruh guru, baru sholat. Kalau saya ngomong motivasi ekstrinsik. Ketika motivasinya sudah ada di dalam diri, sudah menjadi suatu keimanan, dimanapun pasti akan sholat. Seperti itu. Jadi mau belajar apa, motivasi intrinsik itu lebih ke kesadaran dirinya gitu. Jadi lebih tahu manfaatnya, lebih melihat kemanfaatan itu apa aturan yang diberlakukan gitu. Misalkan datang tepat waktu, nah itu ketika di dalam dirinya sudah baik, sudah tumbuh motivasinya, maka mau ada guru, ada tiket, ada satpam, dia mereka pasti datang. Berarti untuk motivasi intrinsik itu kan susah diketahui ya oleh orang lain. Ya. Yang tahu itu berarti dirinya sendiri. Memang benar. Karena kita nggak tahu anak itu patuh itu karena memang
dia mempunyai motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik karena tadi atau mungkin sama guru atau yang lain, jadi atau mungkin hanya pribadi dirinya sendiri. Oke. Motivasi intrinsik memang kita nggak ada yang tahu juga. Jangan kan kita ke anak ya, kita ke keluarga kita pun yang tahu motivasi diri kita itu hanya diri kita sendiri. Tidak ada yang lain. Contoh dari keimanan tadi ya, belum tentu ketika bapak ibu berpikir misalkan ada seorang ustadz, belum tentu dalam hatinya siapa yang tahu gitu ya. Anak di dalam segitiga restitusi ini artinya menumbuhkan perilaku anak itu untuk mencari solusinya sendiri. Ketika ada permasalahan, anak untuk mencari solusinya sendiri. Yang satu lagi pertanyaan dari Bu Septi, apa tadi? Segitiga restitusi. Oke. Nah itu terkait permasalahan segitiga restitusi. Apakah dari permasalahan itu dapat dicari solusinya seperti itu ya? Jadi dalam segitiga restitusi ini, dalam 3 tahapan ini, pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika ketiga-tiganya kita sudah lakukan dialog itu, maka terjadi komunikasi yang baik dengan siswa. Siswa akan tergugah motivasi diri sendirinya, maka mereka akan melakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka yakini. Seperti itu, Bu. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Oke. Untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga kita bisa mengapresiasikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.